Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang ke-6 berarti ya. Iya, Bu. Kalau ada dua strategi penyelesaian soal matematika, satu cepat tapi berisiko salah, satu lagi lebih panjang tapi pasti benar. Kalian pilih yang mana dan mengapa? Coba diulangi pertanyaannya, Bu. Nggak fokus ya. Agak ini, Bu. Kalau ada dua strategi penyelesaian soal matematika, satunya cepat tapi bisa saja salah, satunya lagi panjang tapi pasti benar. Kalian pilih yang mana dan mengapa? Siapa dulu? Iya, Saya benar. Nah, benar, Bu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang pilihan kedua, Bu. panjang. Yaitu yang kita membutuhkan waktu yang panjang tapi jawabannya pasti benar. Walaupun strategi itu tidak efisien, namun dia efektif, Bu. Jadi saya mengambil yang efektifnya. Cuman ya resikonya itu lah, Bu. Kalau kita dikasih ujian lah misalnya, kan nggak mungkin lah waktunya panjang kan, Bu. Jadi menurut saya nggak apa-apa yang saya jawab itu dikit tapi benar ya, Bu. Walaupun ujian, Iya, tetap pilih cara yang panjang. Iya. Bagaimana? Saya setuju sama Sudan karena biar lambat asal cepat jawabannya. Karena kalau kita ngambil yang cepat juga kalau salah itu apa? Nggak ada pusing di akhirnya karena salah nanti. Nggak ada dibilang pasti salah sih, ada kemungkinan salah. Dan kita nggak bisa juga bilang itu benar nantinya kalau cepat dulu. Berarti sama-sama Iya. Ya. Kalau menurut saya, Bu, lebih baik yang pilihan yang nomor 2, Bu. Karena ya kalau contohnya, Bu, kita mengerjakan sebuah soal, kalau kita buat singkatnya, otomatis kita lebih susah mengerti nanti, Bu. Contohnya, Bu, kalau adalah soal, kita hafal aja, Bu, dari cara cepatnya gimana. Tapi kita nggak mengerti menjelaskan yang awalnya ke sini itu gimana caranya gitu. Sama berarti pada intinya ya. Kalau bisa kalian tiga sama juga kan? Ya tentunya Sama. Alasannya? Karena kan kita mengerjakan soal itu untuk mendapatkan penilaian yang benar. Karena supaya pasti benar. Kalau Joy? Kalau menurut saya lebih setuju itu dengan cara yang singkat. Tapi beda sendiri dia. Ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan benar. Nah, mungkin kalau misalnya pakai cara yang singkat itu akan lebih efektif di waktu. Namun kalau misalnya ada kesalahan itu mungkin kita tuh kurang konsentrasi dalam substitusi memasukkan angka. Nah di situ kita itu berlatih lagi bagaimana cara mensubstitusi angka yang bagus. Artinya akan tetap memilih cara yang efektif tapi meminimalkan kesalahan. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya, Bu, dedikasi Joy itu juga ada benarnya kan, Bu. Kalau dari waktu, kalau ngejar waktu juga lebih bagus yang saran si Joy. Cuman kalau dari segi ujian poin gitu kan ada biasanya kalau ujian esai itu ada poin-poinnya, Bu. Kalau lebih menurut saya kalau lebih bagusnya itu yang dari cara 2, Bu. Walaupun panjang soalnya kan misalnya kita cari 5 poin yang paling besar itu berapa, itu 2 nih dikerjain baru yang kerendahnya. Artinya tergantung soalnya. Iya. Kalau seandainya soalnya memang tidak menilai cara, nggak mesti cara yang panjang. Iya. Tergantung ya. soalnya. Oke. Kalau yang kalian tadi nggak tergantung ke soalnya, pokoknya mau yang benar aja. Kalau si Joy tadi tetap pilih yang pendek, tapi kalau tahu nanti kira-kira di sini salahnya nanti akan lebih diupayakan supaya nggak salah lagi gitu. Ya. Pertanyaan yang ke-7. Bayangkan kalian jadi panitia pesta di kampung ya. Ataupun kalau nggak pernah kalian jadi panitia pesta, mungkin panitia di Natal atau apa gitu ya. Kalian harus memperkirakan kebutuhan bahan makanan, berarti jadi seksi konsumsi lah kalian di sini. Siapa pernah di sini jadi seksi konsumsi di suatu acara? Belum pernah ya, tapi anggap bayangkan lah, kan? Memang disuruh membayangkan juga. Kebutuhan makanan untuk 100 orang. Apa langkah matematis pertama yang kalian lakukan? Siapa mau dulu? Bisa ditangkap ya. Kalian itu sebuah panitia di sebuah acara untuk menyediakan makanan untuk 100 orang.
secara matematikanya langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan? Ya, siapa yang mau juga? Menurut saya Bu, kalau dari saya kan Bu, misalnya kan ini ada 100 makanan untuk ke suatu acara, berarti itu kan harus ada rapat dulu mau makan apa nih, Ya. gitu kan. Kalau dari tentu misalnya masak inilah gitu kan, berarti harus dirancang dulu Bu, bumbu-bumbunya sekian berapa gitu kan, terus apanya menunya itu berapa, misalnya taruh nasi berapa harga beras gitu. Terus setelah itu dijumlahkan dulu lah semua keperluan ini nanti misalnya kalau mau beli bumbunya itu kan harga bumbu misalnya kita buat tiga setengah lagi tuh misalkan itu dijadikan jadi 5.000 biar jangan pas-pasan kan. Oh, dinaikkan. Terus habis itu setelah dijumlahkan semua nanti itulah dicari dulu dananya kan Bu. Setelah dicari dana barulah kalau nggak cari dana kan biasanya ada kayak sistem checklist atau apa Ya. macam itu. Jadi setelah itu barulah dibeli bahan-bahannya tadi untuk konsumsi tadi. Nanti kalau ibu rangkum tadi merencanakan apa dulu yang mau dibeli. Iya. Setelah itu dituliskan berapa pengeluarannya. Setelah itu baru cari dana, baru dibelikan. Ya, itu dari siapa yang mau? Saya. Kalau saya langkah pertama, mungkin kalau Tere kan langsung mendiskusikan apa yang mau dimakan. Ya. Tapi kalau saya langkah pertama itu adalah dihitung dulu Bu, berapa orang yang mau diakan. 100 tadi. 100 orang. Ah. Setelah didata 100 orang itu, barulah ditentukan menu nasinya itu kan Bu, menu yang mau dimasak. Untuk ke pesta itulah langkah keduanya Bu. Maksudnya yang 100 orang itu ditanya-tanya mau makan apa? Enggak Bu. Oh, enggak. Dihitung dulu Bu supaya porsi makanan yang kita buat itu nantinya cukup Bu. Dan itu walaupun 100 orang dilebihkan Bu. Oh, dilebihkan. Iya Bu, dilebihkan dia untuk menghindari keadaan-keadaan yang mungkin di luar dari apa Bu. Misalnya kan bukan kalau di tamu tak diundang. iya Bu, itu betul itu Bu. Nah, Karena kan kalau pesta itu kan Bu ada memang kayak tamu nggak diundang datang, ada juga mungkin ada orang mungkin yang maaf kata lah Bu ya, yang di jalan itu kan Bu datang ke pesta itu untuk Ya, makan ya, Bu, kayak gitulah juga. Itu kan di luar dari Ya. dari kita gitu. Berarti mempersiapkan di luar yang tak terduga. Iya Bu, itunya yang mau saya tambahkan dari Tere Bu. Selebihnya sama. Sama, Iya. langkah-langkahnya sama, tapi Sama. kalau Tere tadi malah mau menambah di biaya ya, mana tahu kurang, nggak sesuai harga sekarang dengan harga di pasar. Iya Bu. Kalau si Daniel dilebihkan, tapi langkah-langkahnya sama. Oh ya, hampir mirip lah semuanya Bu. Ya, yang lain. Kalau menurut saya Bu, langkah pertama saya lakukan itu setelah mendata 100 orang kan Bu. Saya langsung mempersiapkan sumber daya manusia dan bahan pokoknya, Bentuk tim. membentuk tim. Lalu saya itu yang pertama, yang selanjutnya saya lakukan itu saya mengumpulkan dana dulu, baru mensurvei apa yang makanan yang harus disediakan. Karena kalau misalnya makanan yang kita sediakan tidak sesuai dengan budget kita, itu kan bakal jadi masalah besar juga. Kalau misalnya kita mempersiapkan makanan dulu baru dana seperti itu. Nah, pertama kali Berarti kalau Joy dana dulu baru, berarti apa yang mau dimakan disesuaikan dengan kecukupan uang. Kalau Tere tadi ya cari tahu dulu mau makan apa baru cari uangnya, ya kan? Ya. karena kan kalau kita di kampung, misalnya di kampung, dasarnya kan kita kasih tahu pasti nasi dan ada daging. Ya. Nah, kalau itu pun pasti sudah pasti seperti itu. Nah, itu nggak usah lagi kita masukkan ke dalam apa Bu, hitung-hitungan. Langsung kita aja melakukan aksi dana seperti pengumpulan dana seperti itu. Nah, cukup nggak dana kita itu untuk menyediakan nasi sama daging yang seperti yang kita rancang itu. Nah, kalau misalnya nggak cukup ya gitu, kita itu melakukan ke yang lain seperti ayam. Secukupnya, semampunya biaya, jangan memaksakan gitu. Benar itu. Oke, kan ada kan? Sebenarnya ditambahkan dengan tanggal tadi itu Udah disisakan juga. Oke. Siapa yang mau duluan antara si Krisdayanti ya? Menurut saya Bu, untuk pendapat Joy, satu pendapat sama Joy. Karena kalau contohnya kita duluan
tahu apa yang mau dibeli. iya apa yang mau dibeli, otomatis di pendanaannya kita bakalan terlalu susah Bu. Mending dana dulu baru nanti diratakan di apa yang mau dimakan gitu. Ya daripada nanti capek-capek cari dana gitu ya. Yes. Dan sih lah mungkin apa sih? Saya juga setuju sama Joy Joy. karena memang sekarang apalagi kalau dana tuh susah ya nyarinya, karena kondisikan dengan keuangan keluarga juga. Kalau misalkan minta PKS, nah, kalau misalkan kita ikut sama STM juga, kalau misalkan milihnya pasti daging lah yang mahal kan, siapa yang nggak mau makan daging. Nah kalau sesuai dengan TRI itu kurang efektif ya Bu, karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan lebih efektifnya menurut Joy ya, karena kita bisa menyesuaikan dengan keuangan keluarga juga. Oke, jadi artinya kalau misalnya sambungnya kue kota nggak apa-apa, nggak harus makan. Ya, kalau saya sependapat dengan Wilda Bu, karena kan saya pernah jadi panitia bendahara Bu di OMK. Jadi kami mengumpulkan dana dulu, terus menyesuaikan juga kayak yang dibilang si Wilda. Nggak memaksakan ya. Enggak. Pokoknya target kita makan ini, sekian biayanya, baru kita cari lah uang untuk bisa makan ini. Ada dua pendapat yang jadinya kan. Pendapat yang kedua, ini uang kita, dengan uang ini kita bisa makan apa? Ada dua pendapat. Terus apa hal yang paling membantu yang pernah teman lakukan saat belajar matematika bersama? Apa hal paling membantu yang pernah temanmu lakukan saat belajar matematika bersama? Misalnya ketika muncul pertanyaan ini, kalian langsung teringat suatu kejadian kalian dibantu teman kalian dalam belajar matematika. Itulah itu. Kalau langsung terpikir, itulah jawabannya. Saya itu yang langsung teringat itu Bu, ketika teman-teman saya yang paling membantu itu Bu, ketika saya nggak paham dengan suatu materi, teman-teman saya itu langsung mengumpamakan rumus tersebut dengan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, contohnya? Contohnya kita misalkan si X inilah, kita misalkan ini kita barang lah, kita misalkan ini ya Joy, barang ini kita masukkan ke mesinnya itu adalah si X kuadrat tambah 4 X itu. Inilah mesinnya, ingat ya Joy, ini mesinnya. Lalu keluarlah hasil dari mesin tersebut, inilah hasilnya. Seperti fungsi itu mungkin ya, pelajaran fungsi itu kemarin ya, begitu. Diilustrasikan ke kehidupan sehari-hari biar masuk akal gitu ya. Siapa lagi? Menurut kalau saya Bu, yang paling membantu itu aku bilang aja nama Daniel Bu. Oke. Yang dimana Kemarin dia nggak ada contoh, dia nggak pernah dibantu. Pernah. Oh, pernah. kemarin Bu kami belajar integral lipat Bu. Nah, terus di situ Bu aku nggak ngerti kemana sih ini diterapkan di dunia sehari-hari gitu kan Bu. Terus ditunjukkan ya Bu, tahu nggak bangunan yang bentuk kayak gini, kesitulah integral lipat ini dipergunakan katanya gitu. Ya, berarti sama juga sepertinya. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga. Iya. Nah, Kalau saya Wilda sih yang Oh, sering Wilda. membantu, karena kan kami sering berarti yang kalian ingat ini masa-masa kuliah ya? Kayaknya si Joy bukan masa kuliah. Waktu SMA seperti ini. Karena kan kami sering satu kelompok Bu, jadi dia menjelaskan dari mana diambil, contohnya kami membuat modul Bu. Dari mana membuat mencari penjelasan ini, diarahkan kami Bu satu-satu. Terus dijelaskan juga bagaimana menyesuaikan kata-kata yang harus pada modul itu Bu. Memperbaiki kalimatnya. Iya Bu, diajarkan satu-satu gitu. Yang civil. Iya Bu. Jadi itu yang menurutmu adalah hal yang paling membantu ketika belajar matematika, itu salah satunya paling teringat. Paling teringat. Pribadi saya Bu, yang membantu saya itu waktu SMA teman saya namanya Ahmad Syafi'iyah. Dia duduk pas di dekat saya. Nah dulu saya soal hitungan itu kalau jalan pas akhirnya pasti sulit ya Bu, susah untuk mengerti dari mana caranya.
mengajari. Oh, berarti dengan cara metode mengajar yang pelan-pelan gitu ya. Kalau dari saya Bu sebenarnya bukan teman Bu. Oh, boleh, nggak sama. Keluarga malah. Iya. Mama sih Bu. Oh, enggak. Karena kan dulu waktu kecil suka matematika Bu. Oh, Terus belum masuk TK ada sering beli buku matematika gitu kan Bu. Terus mama sering ngajarin, biasanya awal-awal mulanya pakai lidi atau pakai batu. Jadi ini satu lidi satu angka, berarti tambah 10 gitu-gitulah terus Bu. Kalau misalnya 1+1 2 gitu-gitu. Terus itu kalau untuk penjumlahan sama pengurangan kan Bu. Kalau perkalian biasanya pakai apa? Pokoknya dia kayak pakai bahan-bahan gitu Bu. Kalau media ya. Iya Bu. Kalau medianya. pembagian misalnya ibaratkan mama ada roti nih dibagi sama adikmu berapa lah sisanya gitu. Mama tuh sampai mengerti cara yang seperti itu enggak Bu? Oh, instingnya aja. Mama Iya. sebenarnya apa? Dulu mama masuk SMK bagian akuntansi Bu. Akuntansi malah ya. Iya. Kalau Steres sepertinya dia diberi media-media supaya tidak abstrak ya. Kalau saya Bu di selama SMP dan SMA itu teman saya membantu dengan memberikan video YouTube rekomendasi dia. Dia belajarnya dari sini. Iya ya. Jadi memang saya diajarinnya dulu kan bukan suatu materi itu, tapi gak paham. Jadi kata dia lah sama saya kan Bu, tonton dulu ini dan aku paham dari penjelasan bapak ini yang di video YouTube itu kan Bu. Bukan dari gurunya malah ya. Iya Bu, video entah apa nanti dikasihnya kan Bu dari YouTube, dari Google. Nah setelah itu saya pelajari sendiri Bu, dan memang saya paham Bu, karena dia juga paham. Tapi beberapa saat memang nggak paham, dan ketika saya tanya yang nggak paham dari video itu ke dia, dan dijelaskannya jadi paham saya. Oh, menurutmu Iya. apa yang membedakan penjelasan di video itu dengan penjelasan di guru sehingga bisa lebih paham dari video? Kalau yang di video itu kan Bu, dia menjelaskannya bisa kita ulang-ulang. Oh gitu, Iya, karena bisa Bu. diulang-ulang itu. Iya, kalau dari guru kan nggak bisa. Tapi sebenarnya dari cara penyampaiannya mana lebih mudah sebenarnya? Guru itu atau Kalau lebih mudah sebenarnya tergantung guru saya di SMP dan SMA. Bu. Ada memang metode ngajar guru saya di SMP itu memang sama bagusnya dengan yang di video itu pelan-pelan ngajarnya. Tapi ada juga beberapa yang bapak ini mengajar hanya disuruh mencatat, begitu loh. belajar matematika? Iya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian membutuhkan itu apa ada pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, ada medianya, baru tadi penjelasannya Iya. yang berulang-ulang ya. Ini yang ke-9. Kalau kalian kerja kelompok matematika, biasanya peran apa yang kalian ambil? Apakah sebagai yang mengatur, ataukah sebagai notulen yang catat-catat, atau sebagai yang menjelaskan, atau yang memikirkan cara, solusinya, atau yang memastikan semua paham? Mengerti kalian semua kan, mengerti gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan ini. Pengatur, biasanya ketua lain ya kan, atau koordinator ya. Pengatur, pencatat, penjelas, pemikir strategi, atau yang memastikan semuanya paham. Biasanya di kelompok itu kalian itu sebagai yang mana? Yang paling dominan? Saya ya Bu, saya lebih suka sebenarnya sebagai notulen Bu. Pencatat. Iya. Mau dibilang apa itu saya sebenarnya lebih suka nulis. Kenapa? Kalau misalnya kalau di bagian matematika kan Bu, kalau notulen itu kan dia dapat dari misalnya tadi ada yang sebagai memikirin strategi Bu. Berarti kan sebelum ditulisnya si mikirin strategi ini juga masih tahu apa yang dia mau tulis. Misalnya kayak terpikir saya yang sesuatu gitu juga yang lebih praktis atau kayak mana itu lebih bagus dibicarakan lagi Bu. Gak hanya lebih bagus kayak gini ya sebelum ditulis Bu. Jadi iya Lebih suka merangkum bicara gitu ya. Kalau Joy? Kalau itu kenapa? Iya sih, paling dominan yang mana? Yang paling dominan itu yang memastikan semuanya sudah paham. Oke, bagaimana caranya? Itu dengan biasanya di kelompok ini 4 pengalimnya. Nah, kalau misalnya saya sendiri sudah menjadi yang paham gitu ya Bu. Dan akhirnya saya kan ikut juga mengambil materi gitu. Nah ketika saya mengambil materi
lebih cepat memahami materi tersebut tuh ketimbang teman-teman saya. Saya usahakan saya itu mencari sumber dari YouTube, Iya, dari iya, iya. Google, bahkan bantuan AI juga. Iya, iya. Nah ketika saya udah selesai, saya langsung bilang aku udah paham gitu. Otomatis teman-teman yang lain pasti nanya, Joy ini dari kamu dari mana, ini dari mana. Di situ saya mulai mengasih tahu, oh ini dari sini, dari sini. Memastikan mereka itu paham bagaimana? Memastikan mereka itu paham. Nah tadi kan mereka itu bertanya nih bu, ini dia dari mana bu? Kita ngerti tuh, tapi ini belum ngerti. Nah di situ saya tuh menjelaskan baik-baik bu. Dan misalnya ini jawabannya seperti ini. Walaupun dia nggak ngerti dengan baik saya bisa mengirimkan link YouTube yang saya pelajari tadi. Karena kejadian tadi ya, berarti diberikanlah segala upaya ya, bagaimana sampai dia mengaku paham. Nah, kepada notulen juga seperti itu bu. Saya nggak mau kalau misalnya dia itu notulen saya itu menulis apa yang cuma dia dengar aja. Saya memastikan juga dia itu ngerti apa yang dia tulis. Ya. Ya lanjut. Memilih seperti apa? Kalau saya dominannya ke notulen juga. Notulen juga. Iya. Kadang-kadang juga saya mencari penjelasan dari materi juga gitu. Tapi yang lebih dominan notulen sih. Alasannya sama? Si Tere atau ingin merampungkan semuanya Iya. pembicaraan itu? Bicara dari kelompok kami. Kalau Wilda Kalau saya bu lebih ke menjelaskan. menjelaskan. Karena bu kalau contohnya adalah dua apa ini? Contohnya ada teman kita yang menjelaskan bu. Tapi kan bu sebelum dia menjelaskan kita juga mencari referensi dong bu. Kalau contohnya kita buka YouTube bu, padahal yang kita dengar dari YouTube sama yang kita dengar dari dia bu berbeda cara pengajarannya. Aku jadi bingung bu. Jadi nggak ngerti sama sekali gitu bu. Jadi mending aku yang menjelaskan, jadi aku jadi ngerti dan teman-temanku juga aku buat jadi ngerti gitu bu. Oh, oke, baik. Dayanti, Saya lebih dominan ke notulen. notulen juga. Karena saya orangnya yang susah menjelaskan apa yang saya tahu ke orang lain. Karena saya nggak tahu strategi apa yang bisa kasih ke dia. Jadi saya lebih menerima dan merangkum yang bisa saya tahu. Daniel, Kalau orang ini suka notulen, aku malah nggak suka itu bu. nggak suka ya? Iya, nggak suka notulen. Kenapa? Karena mencatat dan merangkum semuanya itu ya bisa bikin aku bingung sendiri gitu bu. Bingungnya? Iya, bingung lah bu, karena mencatat dari awal sampai akhir ya bisa dikatakan malas lah bu. Iya sama, ibu juga Nah, malas itu. Jadi iya, Bu. notulen itu. Terus? Nah tapi saya itu dominannya di dua posisi ya, Bu. Iya. Pengatur dan penjelas juga. Oke. Dimana karena lumayan lah bu bakat saya juga di matematika ini, Iya. jadi saya menopang teman-teman yang lain bu dengan bakat yang saya miliki. Dimana kalau sebelum saya kerja kelompok, saya suruh dulu mereka menonton sesuatu hal dari rekomendasi saya bu, sebelum kerja kelompok. Lalu setelah itu kami jelaskan, saya pelajari dulu kan bu materi itu, baru saya jelaskan ke teman-teman yang lain. Nah di situ nanti bertukar pendapat itu ada bu. Pada saat saya menjelaskan, bukan berarti saya sempurna dalam menjelaskan bu. Kalau kalian protes dengan apa yang saya jelaskan, katakan bu. Iya. Itu. Nah kalau di pengatur, saya suka menempatkan pekerjaan seseorang sesuai dengan bakatnya. Tahu dari mana? Nampak, entah kenapa bu, bisa nampak itu bu, bakatnya itu bu. Si A ini suka menulis, si B ini suka apa misalnya menjelaskan, sedangkan si C ini pintar teknologi. Jadi memang tugas itu gak sama rata bu, tapi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing bu. Itu Daniel tahu setelah lama berteman atau pas semester 1 juga udah tahu? Nah itu syaratnya memang harus udah lama berteman bu. Tapi kalau di awal-awal ya saya bagi aja dulu rata semuanya bu. Tapi kalau makin lama saya sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena percaya saya bu, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya, jangan bosan ya. Pertanyaan terakhir. Kalau kalian, mudah-mudahan ya pertanyaan terakhir nanti ada juga kan? Oh ya. Kalau kalian diberi kesempatan membuat cara belajar matematika yang lebih seru dibandingkan sekarang, apa yang mau diubah? Ulang lagi ya, kalau kalian diberi kesempatan membuat cara belajar matematika yang lebih
seru dibanding sekarang, apa yang mau diubah? Saya dulu. Kalau saya tuh sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Cara belajar matematika yang seru itu dengan menerapkannya di kehidupan nyata. Jadi Gitu ya. kayak kemarin kan Bu, kelompok saya menjelaskan tentang materi aturan bias kepada teman-teman saya semua. Itu saya kaitkan langsung dengan keadaan saya di kampung sekarang. Karena kan kampus saya sekarang itu kan sedang kena bencana kan Bu. Saya hubungkan itu dengan materi yang kami jelaskan di kelompok itu Bu. Jadi saya sebagai guru pengen siswa-siswi saya itu paham apa yang mereka pelajari di kehidupan nyata. Lalu saya juga pengen menciptakan metode belajar yang baik itu, yang seru itu dengan tidak mengandalkan rumus. Jadi mereka paham mengapa rumus itu bisa muncul, konsep-konsepnya. Bahkan kalau bisa mereka nggak pakai rumus itu, tapi dengan apa yang mereka pahami gitu. Jadi nggak berlandaskan dengan rumus yang diberikan gitu. Berarti selama ini pembelajaran yang Daniel dapatkan kebanyakan bermain di rumus dan tidak berkaitan dengan kerusakan. Ya itu dominannya. Dominan ya. Tapi sebagian bermulai ya. Dan mulai. Dikaitkan dengan kerusakan. Ya terus. Kalau menurut saya Bu, tergantung di mana tempat mengajarnya sih Bu. Kalau misalnya di SD, TK atau SD, itu saya pengen menggunakannya dengan media belajar, maksudnya ditaruh bahan-bahan yang praktek gitu ya Bu, biar orang itu juga paham. Misalnya kan kalau masih TK atau SD ini kan belajarnya masih tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, kebalik-balik gitu kan Bu. Jadi saya mau orang itu cepat mengertinya itu kayak dengan menggunakan media belajar, misalnya taruh kayak ini, kayak zaman dahulu pakai lidi-lidian, pakai batu-batu gitu. Tapi kalau misalnya di SMP SMA, saya tuh pengennya membuat dengan cara diterapkan dengan kehidupan sehari-hari yang kayak pernah saya bilang juga sebelumnya. Kalau di kelas SD sama TK pengennya pakai alat-alat peraga media. Kalau aku merangkum semua jawaban dari Daniel dan tapi tambahan dari itu aku mau menciptakan keadaan kelas itu yang ada yang timbal balik seperti itu, Interaksi yang benar-benar terjadi ya Bu. Seperti yang saya terkadang guru matematika ini Bu gak mau menerima kesalahannya. Kan matematika ini kan ada guru les seperti itu. Nah kalau misalnya dia itu menggunakan matematika baking. Nah terkadang guru matematika Geo itu ya konsep-konsep baking ya. Konsep baking itu. Nah terkadang guru matematika di sekolah ini nggak terima kalau misalnya konsep baking itu diterapkan siswa tersebut di pembelajaran bersama dengan guru tersebut. Dia kasih alasan kenapa nggak diterima? Karena kebetulan kemarin kami di orang Bu dan kami menerapkan konsep baking itu memang jawabannya sama, tapi jawaban caranya yang berbeda dengan cara kita tersebut. Bapak Ibu bilang kan saya sudah capek-capek di sini mengajarkan, masa kalian tidak mengambil sedikit pun cara yang telah saya ajarkan seperti itu. Dan kami kan sebagai siswa kan kalau dari keluar kata-kata seperti itu kan pasti bakal mendiam. Tapi ini perlu ditanyakan. Joy ini kan calon guru nih, ya kan udah semester 3. Kalau Joy jadi guru tadi sama nggak tindakan? Kalau Joy tidak. Kenapa? Kalau Joy pas kalau misalnya menentukan soal, Joy mendapatkan jawaban yang seperti konsep baking seperti dari Joy pasti akan menyuruh siswa tersebut maju ke depan. Ayo tuliskan di papan tulis, nanti papan tulis itu akan Joy bagi dua Bu. Satu ini menggunakan konsep baking seperti guru les tersebut, dan sisanya sesuai yang Joy jelaskan ya. Nah itu kalau misalnya jawabannya sama gitu kan Bu, dia pasti menjelaskan sama anak-anak Joy gitu. Bilangkan kalau misalnya boleh pakai cara yang manapun, kalau hasilnya itu sama. Tapi kalau ada salah perbedaan di hasilnya ini, kalian harus periksa dulu salahnya di mana. Walaupun konsep baking itu tadi kan selalu itu capcep-capcep gitu ya. Artinya itu jadi mengarah ke hafalan nggak apa-apa. Kalau mengarah ke hafalan, Iya kan? Karena konsep-konsep Aku baking itu sebenarnya Bu kurang setuju ya konsep baking itu. ya itu Sebenarnya lihat juga itu. sebenarnya sebenarnya ya kalau saya mengajarkan bukan pakai metode menghafal, mereka paham konsepnya.
ketika mereka paham konsepnya, cara menggunakan rumusnya, udah paham lah semuanya Ya. itu, baru saya perbolehkan mereka menggunakan konsep etching gitu. Oke, bagaimana pendapatmu? Kalau untuk pribadi sama setuju dengan konsep ini, karena di konsep ini itu kita itu bakalan guru les itu mempersingkat-singkat bahasan karena itu kali kurang tambah disingkat-singkatnya supaya bisa mudah Tapi butuh hafalan kan? Nah, padahal kan matematika itu harusnya Aku tidak benci menghafal. kali menghafal kok. Kalau kusuruh siswa aku menghafal, aku benci. Nggak akan kubiarkan itu menghafal rumus. Tapi sebenarnya kembali ke tadi, kita kan punya Iya. kesukaan apa masing-masing gitu kan. Tapi kalau dari konsep matematikanya memang boleh jangan apa. Jadi kalau menurut ibu juga ini, kalau memang dia sudah paham betul, sudah mengerti betul, kalau dia mau cara cepat saja. Kalau aku setuju. Nah, itu mungkin menurut ibu yang menjadi permasalahan si guru tadi mungkin itu. Atau bagaimana? kembali lagi ke jawaban yang pertama tadi ada hubungan timbal balik. Oke. Nah, ketika sudah selesai nih Bu, jawabannya ternyata sama. Kembali lagi sudah ditanyakan kepada siswa tersebut, cara mana yang paling bisa dipahami oleh kalian? Itu membebaskan yang mana caranya kalian mudah dipahami. Yang penting kalian paham Iya, itu pembelajaran kata hari ini. kuncinya, itu kata kuncinya ya. Harus paham dulu mereka, jangan hanya itu Iya. aja yang diambil. Nanti besok-besok kita kan dayanya kita ini terbatas kan. Besok-besok terlalu banyak kita hafal-hafal detik lupa dia. Ya kan? Iya. Baik, siapa lagi? Kalau saya kayak cewek ya Bu, karena tergantung kita ngajar di mana. Tergantung Kalau di kelas SD, mana. ya, kalau di SD gitu bisa kita buat kayak sistem game ya. Oh, permainan. Iya, game. Karena kan anak SD kan lebih rentan untuk bermain. Iya sih. Makanya dari situ kita bisa buat medianya. Kita juga harus berkorban untuk melengkapi media apa yang kita butuhkan dalam membuat suatu pembelajaran yang menarik dan seru untuk anak SD. Ya. Nah, untuk ke SD, SMP atau SMA mungkin Bu, kayak Daniel bilang kita harus mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Kemudian mereka yakin dan percaya bahwa matematika itu sangat dibutuhkan di kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa di SMP SMA nggak mau kasih bermain game juga? Kalau menurut saya Bu, kayak bukan ranahnya lagi Bu. Tapi kalian sampai sekarang masih main game. Iya kan? Masih main game kalian kan? Kalau aku SMP masih setuju ya, tapi kalau SMA udah merasa gak cocok. Ya kalau SMA kan menurut saya pribadi ya karena udah lebih dewasa, jadi metode game itu merasa kurang cocok. Jadi lebih baik kita pilih metode yang lain, Bu. Menyesuaikan dengan kepribadian mereka lah. Apalagi anak SMA itu mungkin mereka merasa udah besar, udah dewasa gitu. Tapi semua orang suka game nggak? Ini orang tua itu di rumah main game-game yang di HP itu yang nyusun balok itu. Ya kan? Nah semua ibu yang main itu mau anak kecil mau orang tua, nah semua orang suka game kan? Itu gimana coba? Ibu hanya ingin menggali pendapat kalian aja. Kalau menurut saya Bu itu tergantung kepribadian sih Bu, karena kan ada juga ada siswa yang mungkin dia sering juara satu umum Bu. Kalau konsep game itu kan mungkin baginya terlalu anak-anak Bu. Oh gitu. Iya, jadi bisa juga kita terapkan kayak kehidupan sehari-hari. Jadi dia bisa sambil ngebayangin di masa ininya kayak mana gitu. Untuk di kelas kali ya, Iya. kurang ini ya. Kalau untuk yang lain-lain bisa lah ya, semua suka game ya. Tapi kalau untuk di kelas mungkin begitu masuk plan kali ya. Iya. Ya, siapa yang lupa? Tinggal Wilda sama ya. Kalau menurut saya Bu, bisa juga di SMA digunakan model pembelajaran dengan tambahan game. Seperti contohnya kita belajar peluang Bu. Kan ada itu kartu remi. Oh iya. Itu kan Bu, pada dasarnya anak SMA yang sering bermain kayak gitu. Iya, iya. SMP agak Kartu apa itu ya? apa? Kartu joker itu kan? Iya Bu. Jadi mereka jadi ngerti Bu, kalau contohnya pembelajaran peluang itu digunakan juga di kehidupan sehari-hari. Iya, ketika bermain kartu ya. Ada dua pendapat ini ya. Ada yang bilang game itu bagi saya memang nggak usah. Ada yang bilang kalau misalnya bisa juga. Masih ada game yang relevan dengan mereka gitu ya. Ya. Kalau saya pendapat dengan Daniel Bu, menginginkan kehidupan sehari-hari karena kemarin kan
iya yang masih update ya. Iya, bisa gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu. Tapi kalau misalnya ada sekarang gini, kalau kalian pernah dengar mungkin atau kalian sudah ngambil mata kuliah itu etnomatematika ya, pembelajaran berbasis budaya gitu, ya kan, itu memang termasuk kehidupan sehari-hari kan, tapi udah yang lalu-lalu, udah sejarah. Itu seperti apa pendapat kalian? Itu kan termasuk kehidupan sehari-hari ya. Karena dia tadi bilang tadi itu kan masih update gitu kan, baru ibu teringat itu tadi. Kalau etnomatematika itu kan dikaitkan dengan misalnya ya ulos lah, nggak semua kita mengalami ulos kan, dengan rumah adat lah, kan nggak semua kita tahu-tahu rumah-rumah adat yang ya ibu pribadi lah, ibu lihat oh ini Soko, ibu nggak tahu itu apa yang ada di Soko itu, berapa papannya, berapa tiangnya, berapa, ibu nggak tahu. Itu apa pendapat kalian? Itu pertanyaan tambahan, nggak ada di sini sebenarnya. Kalau pendapatku sebenarnya lebih bagus ya kita bikin soal itu yang up to date kan. Cuma nggak ada salahnya juga menghubungkan budaya, karena bagaimanapun juga kita sebagai orang Batak, mungkin juga siswa kita ada orang Nias atau orang Jawa, itu juga mereka harus belajar secara mereka sendiri supaya mereka tidak hilang apa namanya ya, jati diri mereka sebagai suku tersebut. Nah, jadi mungkin kayak di keluarga saya kan, nuansa Batak itu kurang terasa. Kurang ya? Iya, bapak kurang. Aku orang Batak, Iya, orang Batak Sematipang. Oh, Batak juga harusnya. Iya, dan bapak itu kurang kurang apa, dan memang daerah kami itu juga Iya, kurang bu. betul, ya, tahu. Bahkan kami itu pakai bahasa Sibulga Pesisir, Ya, lebih bukan paham itu kali ya. dari pahami itu malahan bu. Padahal itu dari Minang asalnya. Oh, Nah makanya dipengaruhi oleh lingkungan juga. Nah saya mau mencegah itu bu. Mau dimanapun kita berada harus apa namanya bu, harus ingat akan suku kita bu, ya, gitu, sejarah. budaya kita kira-kira gitu. Tapi kalau sebelum nanti ditanya pendapat yang lain, tapi kan di kelas itu kadang-kadang bukan hanya suku Batak. Iya bu. Itu bagaimana? Divariasikan bu. Mungkin materi hari itu suku Kalau Batak, ganti-ganti, materi selanjutnya suku Nias. capek lah gurunya nggak? Ya demi siswanya apa bu? Oh gitu. Iya. Ya rela lah itu ya. Ya lah bu. Siapa yang mau menambahkan? Kalau menurut saya ya Bu, memang betul yang dijelaskan dia Bu, karena kan selain kita juga bisa apa kayak memperkenalkan, menjelaskan ulang kepada anak didik kita bahwa suku kita itu mempunyai khas tertentu gitu Bu. Misalnya kan kayak di Batak itu ada Ulos, kalau di Karo ada Musnipes, Iya. gitu Bu. Jadi misalnya kita lagi menjelaskan satu hari ini tentang dari suku Batak atau suku Karo gitu kan Bu. Nah jadi kita bisa memperkenalkan ulang kayak dibuat dari misalnya tentang dia menjelaskan kayak kejadian di Sibolga gitu kan Bu, yang kayak si Daniel kemarin. Terus kan si Daniel juga nih suku Batak. Jadi misalnya ada nih satu materi yaitu yang bisa berkaitan dengan kejadian update tadi, bisa juga kejadian yang udah berlalu Bu. Misalnya kayak entah mungkin dia bisa merangkum dengan apa yang terkait dengan sukunya yang di masa lalu pasalnya gitu Bu. Entah dari ulos-ulosnya lah atau segi makanannya kayak gitu. Berarti kalian dari sekarang itu memposisikan kalian sebagai siswa. Ketika diberi konten pembelajaran yang berkaitan dengan budaya itu, kalian bagaimana? Suka atau enggak suka sebenarnya? Suka juga? Suka Oh, sekali. enggak malah memberatkan ya? Kalau aku jadi siswanya tuh aku senang belajar gurunya karena budaya Batak itu nggak bisa saya peroleh dari lingkungan dan orang tua. Soalnya ada yang bilang begini, kita ini mau belajar matematika atau mau belajar sejarah katanya. Bagaimana itu? Kalau itu menurut saya lebih, karena kan Bu, kalau kita itu di sekolah negeri kita susah sekali mempelajari suku Bu. Betul. Kalau kita di sekolah swasta itu pasti bakalan lebih gampang memasukkan suku Iya. ke kehidupan. Saya mungkin kan SMP saya sempat 1 tahun di negeri kan Bu, baru saya pindah lagi ke swasta Bu. Nah di situ tuh perbedaannya sangat-sangat terasa Bu. Saya kan SD-nya negeri di Pekanbaru, Oke. SMP nya Pekanbaru. Lalu saya pindah ke sini di daerah sini kan Bu, ke masuk swasta. Nah di swasta itu kan Bu, terasa kali Bataknya seperti, walaupun Pekanbaru kan Melayu, tapi Iya. Melayu itu tak
terlalu diapakannya kali di sana ibu, hanya memakai pakaian Nasional lah ya. Nah di sekolah swasta saya ini tapi itu benar-benar terasa kali bataknya dan saya Dan kalian tahu. suka? Iya betul. Oh. Karena batak itu seperti ini. Nanti karena kebetulan itu suku kalian. Kalau seandainya misalnya yang dikasih saya suku yang lain Tetap bagaimana? juga bu, berarti di pikiran kita kan bu, oh mana Oh, begini suku orang ini. iya kayak gini orang ini gitu-gitu lah. Jadi kalian nggak setuju kata yang dibilang, oh guru matematika itu capek dong. Selain mengajarkan matematika, mengajarkan sejarah juga katanya. Nggak setuju. Kalau aku pribadi nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa. Bahkan senang bu, karena penerapan matematika itu di dunia nyata dalam konteks budaya jadi terasa. Oke. Iya ya, sama. Ada yang benar. Kalau saya pribadi bu, saya terlalu capek kalau misalnya menjelaskan semua suku yang ada di Indonesia ini. Jadi saya mengajar di Simalungun, Bu. Jadi saya mengajarkan suku-suku yang di Simalungun aja. Gitu. Iya, memang begitu. Iya, saya terlalu capek untuk mengajarkan Karo, Enggak lah. Nias. Kalau tapi kalau siswa kelas itu Karo, ada Karo? Saya tengok juga ibu kan Simalungun dan Karo kan berdekatan gitu. Iya sih, nggak Jangan terlalu sampai bisa. apa. Ya, ya. Oke. Terima kasih ya, udah jam 2 juga. Terima kasih. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Ya, bu. Selamat sore. Sore siang bu. Bapak nanti yang lain-lain itu diedit-edit lagi. Oke, boleh dimatikan. Masuk lagi.